Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Reiki Veikalu yang rilis di tahun 2022. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang penyelidikan yang dilakukan oleh supir taksi online atas pembunuhan yang terjadi kepada seorang wanita muda, di mana dirinya lah yang tertuduh atas kasus pembunuhan tersebut. Apakah ia bisa membuktikan jika dirinya tak bersalah dan kejahatan apa lagi yang akan terungkap? Untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Seorang pria bernama Bharat yang berprofesi sebagai supir taksi online kala itu sedang mengantar pelanggan wanita bernama Nyonya Vijayanti. Nyonya Vijayanti adalah penulis novel terkenal di India. Di tengah perjalanan, Bharat mengatakan jika dirinya adalah penggemar beratnya. Karena dari 49 novel yang ditulisnya, hanya satu yang belum ia baca. Bersamaan dengan percakapan mereka, seketika pandangan Nyonya Vijayanti tertuju kepada seorang pria yang menggunakan moge berwarna hijau. Namun tak berselang lama, ia menyuruh Bharat untuk melanjutkan perjalanan. Bharat memiliki seorang kekasih bernama Susila yang berprofesi sebagai suster di salah satu rumah sakit. Namun walaupun begitu, baik Bharat ataupun Susila tidak langsung memberitahukan hubungan mereka kepada pihak keluarga. Mereka menunggu momen yang tepat untuk benar-benar mendapatkan restu. Di suatu hari karena pekerjaannya yang banyak, Bharat mengatakan jika malam ini ia tidak bisa datang menjemput. Sehingga ia pun menyuruh Susila untuk pulang dengan teman-temannya menggunakan taksi online. Di tengah perjalanan, satu persatu dari mereka kemudian turun sampai tersisa Susila seorang diri. Supir taksi yang awalnya sudah berniat jahat kemudian membelokkan mobilnya ke arah yang lain, sehingga Susila yang sadar jika dirinya dalam bahaya kemudian turun begitu saja, yang pada akhirnya supir taksi tersebut tak terima dan mengejarnya. Di tengah ketidakberdayaannya untuk melawan, tiba-tiba seorang pria bernama Ganesh datang dan langsung menghajar supir taksi tersebut. Sehingga dengan begitu Susila pun bisa terselamatkan. Keesokan hari, Susila mendatangi rumah seorang wanita bernama Sobana. Ternyata beberapa bulan ini ia mendapatkan pekerjaan tambahan merawat mertua Sobana yang menderita penyakit stroke. Di sisi lain, Sobana juga menceritakan kisah pilu yang ia alami. Ia yang belum dikaruniai seorang anak memiliki tekanan mental tersendiri karena perlakuan suaminya yang kerap kali berlaku kasar kepadanya. Suami Sobana yang bernama Vasan merupakan pengusaha kaya raya yang terkenal di India. Pernikahan mereka berlangsung karena perjodohan yang dilakukan oleh ayah Vasan. Namun karena Vasan juga memiliki seorang kekasih, ia pun sebenarnya tidak setuju dengan perjodohan tersebut. Yang pada akhirnya selama 5 tahun pernikahan mereka, Vasan tidak pernah menyentuh Sobana sama sekali. Ketika Bharat dan Susila berada di pusat perbelanjaan, ada dua orang wanita yang memperhatikan Susila dengan sangat serius. Di sisi lain, ketika di perjalanan pulang, Susila menceritakan pengalaman pahit yang ia alami kemarin. Namun Susila menyarankan agar Bharat tidak melakukan balas dendam karena hal itu bisa membahayakan dirinya. Sehingga dengan begitu Bharat pun memutuskan membelikan sebuah skuter untuk digunakan Susila ketika ia tidak bisa datang menjemput. Di suatu hari Susila tak sengaja bertemu dengan Ganesh. Setelah melakukan percakapan singkat, Susila memberikan pendrive milik Ganesh yang sempat terjatuh ketika menolongnya kemarin. Sore hari ketika sedang menonton bioskop dengan teman-temannya, Susila tampak gelisah karena Bharat belum juga datang. Namun tak berapa lama Ganesh tiba-tiba muncul dan langsung duduk di sebelahnya. Sikap Ganesh yang tadinya berlaku sopan kini berubah drastis. Ia tampak melecehkan Susila yang akhirnya Susila pun meninggalkan ruang bioskop. Di luar, Bharat yang baru saja datang sempat bingung mengapa Susila meninggalkan bioskop ketika film masih diputar. Yang pada akhirnya Bharat menjadi sangat marah ketika mendengar penjelasannya. Ia pun memutuskan kembali dan mencari Ganesh, namun Ganesh sudah tak berada di sana. Ketika hendak pergi bekerja, Susila tiba-tiba didatangi oleh pria yang tidak ia kenal. Dan ternyata pria itu adalah orang suruhan supir taksi online yang sempat menyerangnya kemarin.
Mereka pun menculik Susila dan menyekapnya di sebuah gedung kabel menara. Mereka kemudian menelpon Barat untuk segera datang, yang pada akhirnya ketika Barat sampai di sana, mereka pun dihajar dengan sangat mudah. Di sisi lain, ternyata tujuan supir itu melakukan penculikan tak lain karena ingin membalas dendam kepada pria yang menghajarnya kemarin. Namun setelah memperhatikan wajah Barat, ia pun yakin jika itu bukanlah orang yang ia cari. Di keesokan hari, masalah baru kembali muncul. Ganesh yang tidak terima jika dirinya tidak dihiraukan kemudian kembali mendatangi Susila. Ia pun merayu dan mengatakan perkataan yang tidak senonoh, yang pada akhirnya Susila yang tidak terima kemudian menampar dan meninggalkannya. Namun tampaknya Ganesh tidak diam begitu saja. Ia mendatangi rumah sakit tempat Susila bekerja. Di sana Ganesh kemudian memukul Susila dan membaringkannya di tempat tidur kamar pasien. Setelah tersadar, Ganesh mengatakan dirinya akan kembali dan akan membuat peringatan lagi jika Susila berani berkata kasar kepadanya. Susila yang tidak punya pilihan lain kemudian menceritakan hal tersebut kepada Barat. Setelah menjelaskan ciri-ciri Ganesh yang menggunakan moge berwarna hijau, Barat teringat dengan Nyonya Vijayanti yang kemarin ia antar. Di mana kala itu Nyonya Vijayanti mengamati seorang pria menggunakan moge berwarna hijau, dan motor itu sama dengan motor yang diceritakan oleh Susila. Di saat bersamaan, Susila melihat Sobana berjalan ke arah pantai dan sepertinya ia ingin mengakhiri hidupnya. Setelah tindakan bodohnya berhasil dicegah, Sobana pun menjelaskan masalah yang ia hadapi, di mana dirinya saat ini diancam oleh seorang pria yang tidak lain adalah Ganesh. Beberapa waktu yang lalu, ia yang tidak pernah disentuh oleh sang suami mulai berpikir bodoh untuk melakukan perselingkuhan. Tak sengaja ia pun bertemu dengan Ganesh melalui jejaring sosial. Ketika suaminya tidak berada di rumah, ia mengundang Ganesh untuk datang. Namun ternyata nasib baik tidak berpihak kepadanya. Ganesh memiliki rencana jahat dan menjebaknya dengan membuat video tidak senonoh kepada dirinya. Dan dari video tersebut, Ganesh pun menggunakannya untuk memeras Sobana dan meminta uang sebanyak 500 juta. Susila merasa iba dan sekaligus ingin membalas perbuatan Ganesh. Ia pun meminta Barat untuk mendatangi kediaman Ganesh dan mengambil rekaman video tersebut. Singkatnya, setelah mendapatkan alamatnya dari Sobana, Barat kemudian mendatangi kediaman Ganesh. Sebelum ia masuk ke dalam rumah Ganesh, ia tidak sengaja bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Mahesh. Dari tatapan mereka, sebuah flashback tentang kejadian yang dialami Mahesh kemudian ditampilkan. Mahesh merupakan pengusaha kaya yang memiliki usaha di bidang industri. Sudah 10 tahun ia hidup seorang diri setelah kematian sang istri. Kala itu ia bertemu dengan Ganesh yang ingin mengenalkannya dengan seorang wanita bernama Anita. Singkatnya, setelah melakukan perkenalan singkat, mereka kemudian pergi ke kediaman Mahesh. Namun naas, pertemuan tersebut hanyalah sebuah jebakan yang dilakukan Ganesh untuk memeras dirinya. Beberapa hari selanjutnya, Mahesh yang tidak terima mulai menyelidiki keberadaan Ganesh untuk melakukan balas dendam. Sampai pada akhirnya, setelah ia mengetahui tempat tinggal Ganesh, ia memutuskan membeli sebuah senjata yang akan ia gunakan untuk membunuhnya. Di malam yang sama, ia pun memasuki rumah Ganesh dan setelah keluar dari sana, ia pun berpapasan dengan Barat. Selanjutnya, Barat yang juga sudah tiba di sana kemudian memasuki rumah Ganesh dan tak lama setelahnya ia pun keluar dari sana. Tetangga Ganesh yang tadinya mendengarkan suara tembakan juga keluar untuk memeriksa, dan ia pun melihat Barat yang baru saja keluar dari rumah tersebut. Di sisi lain, ketika Barat sudah pergi dengan mobilnya, ia tak sengaja kembali berpapasan dengan Mahesh. Seketika Barat langsung membanting setirnya dan mengejar Mahesh. Sampai ketika melewati persimpangan, Barat tidak sengaja menabrak seorang pengendara motor yang tengah melintas. Karena tindakan yang ia lakukan, Barat kemudian diamankan oleh anggota polisi yang saat itu sedang melakukan razia rutin. Mereka pun membawa Barat ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
Di sisi lain, tetangga Ganesh ternyata menelpon kepolisian terkait suara tembakan yang ia dengar. Dan setelah mereka memeriksanya, polisi pun menemukan mayat seorang wanita yang diidentifikasi bernama Maya. Karena hal itu, tetangganya pun dibawa ke kantor polisi untuk menuliskan laporan. Ketika berada di kantor polisi, tetangganya melihat seorang pria yang keluar dari kediaman Ganesh tak lain adalah Bharat. Dan pada akhirnya polisi pun segera bergegas untuk menangkap Bharat, yang pada akhirnya tindakan mereka gagal karena Bharat segera melarikan diri dan melukai mereka. Di tengah pelariannya, Bharat tak sengaja sampai di kediaman Nyonya Vijayanti. Nyonya Vijayanti yang memang mengenal Bharat sebelumnya kemudian mempersilahkannya masuk. Ia pun menanyakan mengapa Bharat bisa sampai di sini. Yang pada akhirnya Bharat pun menceritakan semua kejadian yang ia alami, mulai dari pelecehan yang dilakukan oleh Ganesh dan aksinya yang mendatangi rumah Ganesh untuk mengambil rekaman video. Namun sesampainya di sana, ia malah menemukan mayat wanita dan di dekat jasadnya terdapat sebuah pistol yang diduga adalah penyebab kematiannya. Yang jadi permasalahannya, Bharat mengatakan jika Ganesh yang dicarinya adalah pria yang dilihat oleh Nyonya Vijayanti ketika berada di mobilnya kemarin. Sehingga dengan begitu ia pun menyimpulkan jika Nyonya Vijayanti pasti juga mengenalnya. Namun Nyonya Vijayanti menjelaskan jika saat itu yang ia perhatikan bukanlah Ganesh, melainkan moge yang dibawanya. Dahulu moge tersebut adalah milik suaminya yang dibawa saat ia meninggal karena kecelakaan. Ia tidak tahu motif kematian suaminya murni kecelakaan atau ada orang yang memang sengaja membunuhnya. Dan tentang siapa Ganesh, ia pun tidak mengenalinya sama sekali. Sementara di kediaman Ganesh, Ganesh masuk ke dalam rumah untuk mencari pendrive yang berisi video tidak senonoh kepada Shobana. Namun tanpa ia sadari, ketika ia memutar video itu, ternyata Bharat juga berada di belakangnya dan menyaksikan video tersebut. Bharat langsung menyerang Ganesh dan berusaha mengambil pendrive itu, namun aksinya gagal karena perlawanan yang dilakukan oleh Ganesh. Yang pada akhirnya Ganesh pun berhasil kabur dan membawa pendrive tersebut. Ketika Bharat hendak pergi dari sana, ia menemukan artikel kecil di dalam koran yang diberi tanda. Bharat kemudian mencari tahu dan pada akhirnya ia pun mengetahui jika orang yang membuat artikel itu bernama Mahesh, pria yang sempat ditemuinya tadi. Selanjutnya Bharat melacak tempat tinggalnya dan segera pergi mendatanginya. Sama halnya seperti Bharat, kedatangannya ke sana untuk melakukan balas dendam kepada Ganesh. Ketika ia berada di lantai 2 dan menyaksikan seorang wanita yang terbunuh dengan sebuah pistol, Ganesh tiba-tiba datang dari dalam kamar dan langsung menjatuhkan pistol yang ia pegang. Setelah itu ia merasa bingung akan pistol yang dimilikinya, yang pada akhirnya ia pun kabur dengan membawa pistol yang berbeda. Mahesh juga mengatakan di pertemuan pertamanya dengan mereka, Ganesh menggunakan sebuah mobil SUV saat membawa Anita ke rumahnya. Segera mereka pun melacak nomor plat mobil tersebut melalui rekaman CCTV dari rumah tetangga Mahesh. Yang pada akhirnya mereka pun mengetahui jika mobil tersebut bukanlah milik Ganesh, melainkan milik seorang pengusaha bernama Tuan Naren. Tanpa buang-buang waktu, Bharat segera mencari keberadaan Tuan Naren dan dari sinilah satu fakta lain terungkap. Kala itu Tuan Naren mencoba merayu seorang wanita yang tidak lain adalah Maya. Perkenalan singkatnya dengan Maya dari jejaring sosial membuatnya berani untuk membawa Maya ke dalam rumah. Namun tanpa ia sadari, ternyata ada orang lain yang mengikuti mereka dan orang itu adalah Ganesh. Ganesh mengancam akan membunuhnya jika Tuan Naren tidak memberikan sejumlah uang dan perhiasan. Yang pada akhirnya ia yang tidak bisa melawan kemudian menuruti permintaan Ganesh. Dan setelahnya Ganesh pun pergi dengan membawa mobil SUV miliknya. Namun 10 hari sejak kejadian tersebut, polisi berhasil melacak keberadaan mobil dan mengembalikan kepadanya. Di suatu momen ia tidak sengaja melihat keberadaan Maya dan Ganesh yang tengah berduaan. Dari sana ia pun menyimpulkan jika perampokan yang menimpanya saat itu memang sudah direncanakan oleh mereka berdua. Di malam yang sama saat kematian Maya, ternyata Tuan Naren juga datang ke kediaman Ganesh untuk melakukan balas dendam.
Namun sebelum ia masuk, ia melihat seorang pria baru saja keluar dan pergi menggunakan sebuah bajai. Dan puncaknya ketika ia memasuki rumah, ia pun dibuat terkejut karena Maya sudah tak bernyawa. Di sisi lain, kepolisian yang kehilangan jejak Barat mulai melakukan tindakan di luar kendali. Mereka menangkap Susila dan memaksanya agar memberitahukan di mana keberadaan Barat. Yang pada akhirnya aksi kepolisian itu berhasil dihentikan oleh Sobana yang mendatangkan seorang pengacara ternama. Setelah dilakukan pemeriksaan TKP di jasad Maya, polisi menemukan beberapa temuan janggal. Di antaranya adalah pistol yang berada di dekat korban tidak terdapat sidik jari Barat, melainkan sidik jari orang lain. Di tempat lain, Barat dan Mahes mendatangi kawanan supir bajai untuk mendapatkan informasi siapa supir bajai yang berada di rumah Ganesh di malam kejadian. Yang pada akhirnya setelah menunggu beberapa lama, supir bajai yang dimaksud kemudian membawa Barat ke sebuah rumah. Dan ternyata rumah itu adalah rumah keluarga Sobana. Setelah supir bajai menunjukkan jika orang yang ia antar tadi malam adalah Fasan, scene flashback akan kejadian beberapa waktu yang lalu kemudian diperlihatkan. Di balik rumah tangganya yang berjalan tidak harmonis, Fasan ternyata diam-diam menjalin hubungan gelap dengan Anita. Namun lagi-lagi hubungan itu hanyalah sebuah jebakan yang dibuat Ganesh untuk memerasnya. Kala itu ketika ia sedang berada di rumah, Ganesh tiba-tiba menelponnya dan mengirimkan sebuah video dari pesan WhatsApp. Dan di saat ia membukanya, ia pun sangat terkejut karena video itu adalah rekaman perselingkuhannya dengan Anita. Ganesh kemudian mengancam akan menyebarkan video tersebut jika Fasan tidak memberikan sejumlah uang kepadanya. Di malam hari, ia mendatangi Anita dan menanyakan mengapa perselingkuhan mereka saat itu bisa terekam. Karena awalnya Anita mengatakan jika rumah yang mereka tempati saat itu hanya ada mereka berdua di sana. Selanjutnya, ketika Fasan mengancam akan membunuh Anita, tiba-tiba Ganesh datang dari belakang dan langsung membiusnya. Namun di tengah perjalanan, Ganesh mendapatkan telepon dari Maya. Maya mengatakan jika saat ini ia telah melihat semua rekaman yang ada di pendrive milik Ganesh. Selama ini ia tidak mengetahui jika Ganesh dan Anita tengah memeras Sobana. Ia pun meminta agar mereka juga memberi bagian kepadanya. Namun setelah panggilannya terputus, Ganesh mengatakan kepada Anita jika ia tidak akan memberi bagian kepada Maya. Bahkan saat ini ia tak lagi membutuhkan kehadiran Maya untuk menjalankan misi mereka. Di sisi lain, Fasan yang baru tersadar kemudian pergi ke rumah tempat ia melakukan perselingkuhan dengan Anita. Yang tak lain, rumah itu adalah tempat terbunuhnya Maya. Namun di tengah perjalanan, mobilnya tiba-tiba mogok sehingga ia pun memanggil bajai yang sedang melintas. Sesampainya di rumah tersebut, Fasan langsung masuk ke dalam dan setelah itu ia pun kembali keluar dan pergi dengan bajai yang sama. Esoknya ia kembali mendapatkan telepon dari Ganesh. Ganesh kembali mengancam dan menyuruhnya membawa uang sebanyak 5 miliar ke sebuah tempat yang ia tentukan. Karena saat ini bukan hanya videonya saja yang akan ia sebar, melainkan video lain yang menimpa Sobana. Seketika hal tersebut membuatnya menjadi sangat terkejut. Ia pun tak menyangka jika istrinya juga akan mengalami nasib yang serupa. Tak mau nama baik keluarganya tercoreng, Fasan pun akhirnya menuruti perkataan Ganesh. Sesampainya ia di sana, tak lama Ganesh dan Anita juga datang. Namun karena uang yang dibawa Fasan hanya separuh dari kesepakatan, Ganesh menjadi sangat marah. Ia pun memaksa Fasan untuk kembali mengambil kekurangannya. Di sisi lain, Ganesh ternyata melihat Barat yang sedang bersembunyi mengikuti mereka. Yang pada akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka bertiga. Setelah melakukan perlawanan yang cukup sengit, Ganesh tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembakkannya ke arah Barat. Namun peluru tersebut malah nyasar dan mengenai Anita. Selanjutnya saat sedang lengah, Barat kemudian mengambil pendrive yang terjatuh dari saku Ganesh. Dan bersamaan dengan itu sebuah tembakan terdengar dan langsung mengenai Ganesh. Ternyata tembakan tersebut adalah perbuatan Fasan yang baru saja kembali. Ketika Fasan hendak merebut pendrive itu dari Barat, Barat pun menjelaskan sebuah fakta yang tidak ia ketahui.
Dan bersamaan dengan itu, scene flashback kembali diperlihatkan. Sebelum mengikuti kemana Vasan akan pergi, Bharat memutuskan menemui Shobana terlebih dahulu. Dan setelah di dalam, ia pun tak sengaja mendengar semua percakapan Shobana kepada Ganesh. Karena semua kejanggalan itu, Bharat pun akhirnya memaksa Shobana untuk mengatakan yang sebenarnya. Ternyata di balik rumah tangganya yang hancur, Shobana berinisiatif untuk pergi melarikan diri. Namun ia tidak mau pergi begitu saja. Ia ingin mendapatkan uang dari Vasan untuk kehidupannya kelak. Ia pun merencanakan pemerasan dengan meminta bantuan kepada Anita dan juga Ganesh. Dan pada akhirnya mereka pun membuat rencana dengan menjebak Vasan melalui sebuah video perselingkuhannya dengan Anita. Namun seiring berjalannya waktu, Ganesh dan Anita memiliki rencana lain. Ganesh mengatakan jika ia tidak akan membagikan uang tebusan kepada Shobana. Dan untuk mewujudkannya, ia pun menjebak Shobana dengan sebuah video yang membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan video tersebut dimanfaatkan Ganesh untuk melakukan pemerasan yang lebih banyak lagi kepada Vasan. Setelah kejadian tersebut, Shobana yang merasa jika hidupnya akan hancur mulai mencari cara untuk membuatnya terhindar dari masalah tersebut. Yang pada akhirnya ketika ia berjalan di tepi pantai, ia melihat Susila yang sedang bersantai dengan Bharat. Ia yang merasa jika Susila akan merespon dirinya setelah mendengarkan kisahnya, kemudian membuat cerita palsu tentang pemerasan yang dilakukan oleh Ganesh. Dan itulah awal mengapa Bharat mau membantu dan merebut pendrive tersebut. Namun pada kasus pemerasan yang menimpa dirinya, Shobana mengatakan jika hal itu tidak diketahui oleh Maya. Sehingga ketika pendrive yang berisi video dirinya jatuh ke tangan Maya, Maya meminta bagian yang sama. Ganesh yang merasa keberatan dan tak ingin membagikan uang tersebut akhirnya memutuskan membunuh Maya dan merebut kembali pendrive itu. Semua pernyataan Shobana kemudian direkam oleh Bharat dan disampaikan kepada Vasan dan juga pihak kepolisian. Saat pertemuan pers berlangsung, media menanyakan akan kebenaran video Shobana yang menyatakan jika Ganesh adalah pembunuh Maya. Polisi kemudian menjawabnya dengan beberapa temuan yang mereka dapatkan. Yang pertama, saksi kunci yang tak lain adalah Mahesh membenarkan jika ia melihat Ganesh di lokasi kejadian. Dan yang kedua, peluru yang diambil dari tubuh Maya sangat cocok dengan peluru yang tersimpan di laci mobil yang digunakan Ganesh dan Anita. Sehingga dengan begitu semuanya pun menjadi jelas jika pelaku pembunuhan kepada Maya adalah Ganesh. Beberapa hari setelah kasus tersebut ditutup, Bharat mendapatkan telepon dari Nyonya Vijayanti. Ia yang tertarik dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi kepada Maya berniat menulis novel ke-50 berdasarkan semua kejadian itu. Namun untuk membuat alurnya menjadi lebih dramatis, ia meminta izin kepada Bharat untuk mengubah sedikit akhir cerita yang sebenarnya menjadi cerita yang sesuai dengan keinginannya. Nantinya di dalam novelnya, ia akan menuliskan jika Maya yang menemukan pendrive itu ternyata mendapati dua video kepada dua orang wanita. Video pertama adalah Shobana dan yang kedua adalah video Susila. Video Susila diambil Ganesh ketika ia memukulnya di rumah sakit. Namun Ganesh tidak menggunakannya untuk tindakan pemerasan, sehingga dengan begitu Susila pun tidak mengetahuinya. Malam di saat pembunuhannya terjadi, Maya yang baru selesai berbicara dengan Ganesh dikejutkan dengan kedatangan Bharat yang hendak mencari pendrive tersebut. Maya teringat dengan sosok Bharat yang pernah ia temui di pusat perbelanjaan kemarin, sehingga ia pun sadar jika Bharat adalah kekasih Susila. Segera ia pun menodongkan pistol untuk melakukan perlawanan, namun Bharat berhasil mengatasinya dan menjatuhkan pistol tersebut. Pada akhirnya ketika Bharat hendak membuka komputer milik Ganesh, Maya sudah bersiap menyerangnya dengan sebuah pisau. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dan mengenai kepalanya, yang ternyata itu adalah perbuatan Susila. Saat itu Bharat dan Susila ternyata sama-sama mendatangi kediaman Ganesh setelah mendengar keluhan Shobana. Selanjutnya Bharat mengambil inisiatif untuk segera mengantarkan Susila pulang.
Namun tak lama setelahnya ia menyadari suatu kesalahan yang ia lewatkan, di mana di dalam pistol tersebut pasti terdapat sidik jari Susila. Sehingga dengan begitu ia pun terpaksa harus kembali mengambilnya. Namun sebelum ia masuk ke dalam, ia bertemu dengan Mahes, yang ternyata Mahes telah menukar pistol di lokasi kejadian dengan pistol yang ia miliki tanpa ia sengaja. Di sisi lain, ketika Bharat menyaksikan Ganesh memutar rekaman video di malam pembunuhan, ia pun sangat terkejut saat menyaksikan video Susila yang juga direkam oleh Ganesh di rumah sakit. Pada akhirnya, setelah kematian Ganesh, ia pun berhasil mengamankan pendrive tersebut dan menghilangkan kedua video di dalamnya. Selanjutnya, Bharat membuat alibi palsu dengan meletakkan pistol yang digunakan Susila di laci mobil Ganesh. Sehingga dengan begitu polisi pun mempercayai jika Ganesh merupakan pelaku pembunuhan kepada Maya. Setelah mendengarkan semua penjelasan Nyonya Vijayanti, Bharat pun setuju dengan cerita novel yang akan ditulis. Namun ia memiliki sedikit permintaan, di mana di dalam novel tersebut Nyonya Vijayanti tidak perlu menuliskan tindakan Ganesh yang merekam video kekasihnya. Karena hal itu bisa menghancurkan perasaan Susila yang sebelumnya tidak mengetahui jika dirinya juga merupakan seorang korban. Dan yang paling terpenting, jika Nyonya Vijayanti tetap bersikeras menuliskannya, maka hal tersebut merupakan sebuah kisah nyata yang terjadi di kejadian sebenarnya. Dengan sedikit perasaan terkejut, Nyonya Vijayanti pun menyetujuinya. Ia lalu menyuruh Bharat segera datang ke rumahnya untuk mengambil naskah novel tersebut. Yang pada akhirnya ketika Bharat sampai di sana, ia menemukan Nyonya Vijayanti sudah tewas tak bernyawa. Di sini barulah terungkap jika novel ke-50 yang ditulis oleh Nyonya Vijayanti merupakan novel terakhirnya sebelum menyusul kepergian sang suami. Dan bersamaan dengan itu, film pun berakhir. So, bagaimana menurut kalian film ini dan berapa nilai yang layak diberikan? Silahkan beri pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.